dunia yang telah ia tinggalkan. Di sana, ia hanyalah seorang pria biasa, tanpa kekuatan, tanpa pasukan, dan tanpa pengaruh. Hatinya dipenuhi dengan keraguan yang semakin mengganggu pikirannya. Apakah ia benar-benar siap untuk meninggalkan segala yang telah membawanya ke puncak? Apakah ia bisa hidup tanpa kekuatan yang selama ini ia andalkan? Pria berpakaian putih itu tidak mengatakan sepatah kata pun selama perjalanan mereka. Hanya langkah kaki mereka yang terdengar di hutan yang sunyi. Setiap suara angin yang berhembus dan setiap daun yang berguguran seakan menambah kedalaman keheningan yang semakin menyesakkan dada Hercules. "Kau tahu, aku tidak pernah memikirkan ini sebelumnya," kata Hercules akhirnya, memecah keheningan. "Aku selalu berpikir bahwa kekuatan fisik adalah segalanya. Bahwa siapa yang memiliki kekuatan, dia yang akan menang. Tapi sekarang, aku merasa begitu lemah, bahkan oleh kata-katamu." Pria itu berhenti sejenak dan menatapnya dengan pandangan yang dalam. Kekuatan fisik adalah alat, bukan tujuan. Yang terpenting adalah bagaimana kita menggunakannya. Kekuatan yang sesungguhnya datang dari dalam hati dan pikiran kita. Itulah yang akan membimbingmu dalam jalan yang lebih baik. Hercules terdiam mendengar kata-kata itu. Seolah-olah sesuatu yang terpendam dalam dirinya mulai terbangun perlahan. Ia teringat akan masa lalu, bagaimana ia dahulu begitu bangga dengan otot-ototnya, bagaimana ia menaklukkan lawan-lawannya hanya dengan kekuatan fisik. Namun kini, dunia yang ia kenal itu tampak jauh dan tak terjangkau lagi. Akhirnya, setelah beberapa lama berjalan, mereka sampai di sebuah tempat yang terkesan sangat kuno. Sebuah gua besar yang tersembunyi di balik pepohonan yang rimbun. Pria itu menunjuk ke arah gua tersebut dan berkata, "Di dalam sana, kau akan menemukan jawaban yang kau cari." Hercules menatap gua itu dengan tatapan penuh rasa ingin tahu. Walaupun hatinya masih diliputi keraguan, ada sesuatu dalam dirinya yang mendorongnya untuk melangkah maju. Ia tahu, ini adalah kesempatan yang tidak akan datang dua kali. Keputusan yang harus ia buat, perjalanan yang harus ia tempuh, semua itu ada di depannya sekarang. Setelah memasuki gua, udara terasa semakin berat, seperti dipenuhi oleh energi yang tak terlihat. Di dalam, tampak sebuah altar yang terbuat dari batu, dikelilingi oleh cahaya lembut yang berasal entah dari mana. Pria itu menatap Hercules, "Ini adalah tempat di mana kau akan belajar untuk menenangkan dirimu, untuk mengendalikan amarah dan kekuatanmu. Kau harus melewati ujiannya." Tanpa menunggu, ia melangkah lebih dekat ke altar, meletakkan tangannya di atas batu itu, dan segera Hercules merasakan suatu getaran halus yang mengalir melalui tubuhnya. Seakan ada sesuatu yang besar sedang berusaha menguak dirinya, meresap ke dalam setiap pori tubuhnya. Di saat itulah, Hercules merasakan sebuah kekuatan yang tidak pernah ia rasakan sebelumnya. Bukan kekuatan fisik, bukan kekuatan yang bisa ia cengkram dengan tangannya, melainkan kekuatan yang berasal dari dalam hatinya, sebuah energi yang mengalir dengan damai namun kuat. Namun di sisi lain, ia juga merasakan kegelisahan yang hebat. Perasaan ini asing, seperti ada sesuatu yang ingin ia lepaskan, namun ia takut untuk melepaskannya. Takut untuk kehilangan segalanya. Pria berpakaian putih itu menatapnya, "Ini adalah langkah pertama. Kau harus melepaskan diri dari bayangan yang selama ini mengikatmu." Hercules menarik napas dalam-dalam, berusaha untuk meresapi kata-kata itu. Seiring waktu, ia tahu bahwa perjalanan ini adalah perjalanan yang jauh lebih berat dari sekadar pertarungan fisik. Ini adalah pertarungan untuk menemukan kedamaian dalam dirinya sendiri. Di dalam gua yang gelap itu, Hercules berdiri tertegun,
tubuhnya dikelilingi oleh cahaya lembut yang tiba-tiba memancar dari altar batu. Suasana semakin tegang, jantungnya berdegup cepat, seakan merasakan gelombang energi yang semakin kuat. Setiap inci tubuhnya terasa terbakar, bukan karena rasa sakit fisik, tetapi oleh kekuatan batin yang melingkupinya. Perasaan yang begitu asing, seolah-olah sesuatu dalam dirinya yang selama ini terkunci, kini mulai terungkap. Namun, seiring dengan kebingungannya, ada ketakutan yang mulai menyelinap masuk ke dalam pikirannya. Apakah ia cukup kuat untuk menghadapi ujian ini? Apakah ia akan berhasil melepaskan diri dari bayangannya yang selama ini mengikatnya? Pria berpakaian putih itu berdiri di belakangnya, diam tanpa bergerak, namun Hercules merasakan keberadaannya seperti sebuah kekuatan yang menuntunnya. Ujian ini bukan tentang seberapa besar kekuatan fisikmu, Hercules, tapi tentang seberapa besar keberanianmu untuk menghadapi kegelapan dalam dirimu, kata pria itu dengan suara lembut namun tegas. Hercules menelan ludah, memejamkan matanya, mencoba menenangkan pikirannya yang kacau. Namun, tiba-tiba bayangan-bayangan gelap mulai muncul dalam pikirannya. Wajah-wajah musuh-musuh yang pernah ia kalahkan, tangisan orang-orang yang pernah ia sakiti, semua itu menyergapnya dengan cepat, menekan hatinya. Hercules terjatuh, tubuhnya gemetar. Semua rasa sakit yang ia rasakan selama ini, semua kenangan buruk yang ia pendam, kini muncul begitu jelas. Ia ingin berteriak, ingin melepaskan diri dari beban itu, namun tak ada suara yang keluar dari mulutnya. Di dalam dirinya, ia merasakan ketakutan yang begitu mendalam. Takut jika ia kehilangan segalanya. Takut jika ia harus menghadapi kenyataan bahwa selama ini ia hanyalah seorang pria yang dibentuk oleh kekerasan, bukan oleh hati yang penuh kasih. Ia berusaha untuk bangkit, namun tubuhnya seperti terkunci oleh rasa takut yang begitu kuat. Pria berpakaian putih itu mendekatinya dengan langkah tenang, menundukkan kepala, dan mengulurkan tangannya. Jangan takut, Hercules. Kekuatan sejati tidak datang dari menyingkirkan ketakutan, tetapi dari menerima dan menghadapinya dengan hati yang bersih. Kata-kata itu menyentuh jantungnya, dan untuk pertama kalinya dalam hidupnya, Hercules merasa ada ruang dalam dirinya untuk berubah. Namun perubahan itu datang dengan harga yang harus dibayar. Ia harus melepaskan kebanggaan yang selama ini ia pelihara. Ia harus mengakui bahwa kekuatan yang ia cari tidak akan pernah ditemukan dalam tubuhnya yang penuh otot dan kekerasan. Dengan tangan yang masih gemetar, Hercules meraih tangan pria itu. Ketika tangannya bersentuhan dengan tangan pria berpakaian putih itu, seketika ia merasakan sebuah aliran energi yang begitu lembut namun kuat. Seperti sebuah kehangatan yang meresap ke dalam setiap sel tubuhnya. Semua rasa sakit, semua ketakutan yang sebelumnya menguasainya, mulai mengalir pergi. Ia merasakan kedamaian yang tidak pernah ia rasakan sebelumnya. Seiring dengan itu, bayangan-bayangan gelap yang menghantui pikirannya mulai menghilang satu persatu. Di saat itulah, Hercules menyadari sesuatu yang sangat mendalam, kekuatan sejati tidak datang dari menghancurkan, tetapi dari mengampuni dan menerima diri sendiri. Dengan berat hati, ia melepaskan masa lalunya, melepaskan kebanggaan dan amarah yang telah membawanya ke jalan yang kelam. Kini, untuk pertama kalinya, ia merasa bebas. Tidak bebas dari tantangan atau bahaya, tetapi bebas dari dirinya sendiri yang lama. Dalam keheningan itu, Hercules merasa seperti dirinya yang baru lahir, siap untuk melangkah ke jalan yang tak terduga, jalan yang penuh dengan pembelajaran dan kedamaian. Hercules membuka matanya perlahan, menyadari bahwa ia tidak lagi berada di tempat yang gelap dan penuh bayangan. Sekelilingnya kini tampak terang, dengan sinar matahari yang menyusup ke dalam gua melalui celah-celah batu. Udara di sekitar terasa segar,
dan tubuhnya merasa ringan, seolah-olah beban dunia yang selama ini ia pikul telah hilang begitu saja. Namun, meskipun perasaan itu hadir, ia tahu bahwa ujian belum selesai. Jalan yang terbentang di depannya masih panjang, dan ada banyak hal yang harus ia temui untuk benar-benar mengerti kekuatan sejati. Pria berpakaian putih itu berdiri di sampingnya, memandang Hercules dengan tatapan penuh harapan. Sekarang, kau telah menyingkirkan ketakutan yang mengikatmu. Namun, ujian yang sebenarnya baru saja dimulai. Kekuatan yang kau miliki bukan hanya untuk dirimu, tetapi juga untuk dunia di sekitarmu, kata pria itu dengan suara yang penuh kebijaksanaan. Hercules merenung sejenak, kata-kata itu berputar-putar dalam pikirannya. Ia merasa bingung, tetapi juga terinspirasi. Apakah itu berarti ia harus kembali ke Tanah Abang? Apakah ia harus menggunakan kekuatan barunya untuk sesuatu yang lebih besar daripada sekedar menghancurkan? Pria itu melanjutkan, tugasmu tidak hanya untuk menghancurkan yang buruk, tetapi juga untuk memperbaiki yang rusak. Ada banyak yang perlu diperbaiki di luar sana, Hercules. Ada banyak jiwa yang membutuhkan cahaya, dan kau adalah salah satu yang bisa memberi mereka jalan. Kata-kata itu menembus hati Hercules dengan tajam. Ia merasa seperti ada beban baru yang diberikan padanya, namun bukan beban yang membuatnya tertekan, melainkan beban yang memberinya tujuan. Sebelumnya, ia hanya berpikir tentang kekuatan sebagai cara untuk menguasai, namun kini, kekuatan itu tampak lebih seperti amanah, sebuah tanggung jawab besar yang harus ia emban. Dengan langkah mantap, Hercules berdiri dan menghadap ke arah gua yang lebih dalam. Apakah saya harus kembali ke Tanah Abang? Tanyanya, suaranya penuh keraguan. Pria itu tersenyum lembut, menepuk bahu Hercules. Kau sudah mengetahui jawabannya. Tanah Abang bukanlah tempat yang akan membuatmu berkembang. Kembali ke sana hanya akan membuatmu terjebak dalam lingkaran yang sama. Perjalananmu lebih besar dari sekadar wilayah fisik. Ini tentang perjalanan batin, Hercules. Jawaban itu membuat Hercules merenung lebih dalam. Selama ini, Tanah Abang adalah dunia yang ia kenal, tetapi kini ia merasa seperti ada dunia lain yang harus ia jelajahi. Dunia yang lebih dalam, dunia yang tak tampak oleh mata, namun terasa di dalam hatinya. Tiba-tiba, sebuah suara angin yang berbisik membawa Hercules kembali ke kenyataan. Di luar gua, langit mulai memerah, seolah mengisyaratkan senja yang akan datang. Pria berpakaian putih itu berkata, kau harus pergi sekarang, Hercules. Ada banyak yang menunggumu di luar sana. Jangan biarkan dirimu terjebak dalam bayangan masa lalu. Dengan berat hati, Hercules melangkah keluar dari gua, merasakan angin yang sejuk menyambut tubuhnya. Dunia yang ia kenal kini tampak berbeda. Tentu, Tanah Abang masih ada, tetapi Hercules tahu bahwa ia bukan lagi orang yang sama. Ia telah berubah, dan jalan yang harus ia pilih pun telah berubah. Namun, meskipun ada kedamaian dalam dirinya, Hercules tahu bahwa ujian sebenarnya baru saja dimulai. Langkah pertama telah diambil, namun langkah-langkah selanjutnya akan lebih menantang. Ia harus kembali ke dunia yang penuh dengan kebingungan dan pertentangan, di mana banyak yang tidak mengerti perubahan yang ada dalam dirinya. Apakah ia akan diterima? Ataukah ia akan menjadi sasaran bagi mereka yang masih terjebak dalam kebencian dan kekerasan? Hanya waktu yang akan menjawabnya. Namun, untuk pertama kalinya dalam hidupnya, Hercules merasa siap menghadapi segala kemungkinan itu, dengan hati yang lebih tenang dan penuh harapan. Dengan tekad yang baru, Hercules melangkah ke depan, siap menghadapi dunia yang menunggu, dan dengan harapan
bahwa kedamaian yang ia rasakan di dalam dirinya bisa membawa perubahan bagi orang lain. Langkah Hercules terasa lebih ringan saat ia kembali menjejakkan kaki di Tanah Abang, tempat yang dulu penuh dengan kekuatan fisik dan kekerasan. Namun, kini setiap sudut tempat ini terasa berbeda, lebih sepi, lebih kosong. Hercules merasa seperti seorang asing di tanah kelahirannya sendiri. Meskipun tubuhnya tetap sama kuatnya, jiwanya telah berubah. Ia berjalan menyusuri jalanan yang ramai, tetapi dalam kepadatan itu, ia merasakan kesendirian yang mendalam. Dunia yang dulu ia taklukkan kini terasa seperti labirin yang tak ada ujungnya, penuh dengan kebingungan dan kebingungan. Di ujung jalan, sebuah suara memanggil namanya, memecah keheningan yang menyesakkan dada. Itu suara Jaya, teman lamanya yang dulu selalu berada di sisi Hercules dalam setiap pertempuran. Jaya berdiri di depan sebuah kedai kopi, matanya yang tajam menatap Hercules dengan penuh keheranan. "Kau?" "Hercules," tanyanya dengan suara terkejut, seperti tidak percaya melihat sosok Hercules yang tampak begitu berbeda. Hercules mengangguk perlahan, mencoba tersenyum, meskipun hatinya bergejolak. "Ya, Jaya." "Ini aku," jawabnya, suaranya berat. Jaya mengamatinya sejenak, mencurigai perubahan yang terlihat jelas pada diri sahabatnya. Jaya menarik Hercules ke dalam kedai kopi, mencoba berbicara lebih pribadi. "Kau tidak lagi sama." "Apa yang terjadi padamu?" tanyanya, suaranya dipenuhi kekhawatiran. Hercules menatap temannya itu, mencoba menjelaskan, tetapi kata-kata terasa sulit keluar. Aku baru saja menjalani ujian, Jaya. Ujian yang mengubah diriku. Aku tidak bisa lagi menjadi orang yang sama." Suasana menjadi semakin berat, keduanya duduk dalam keheningan, hanya terdengar suara riuh dari luar. Hercules merasakan tatapan Jaya yang semakin tajam, seolah mencoba memahami perubahan yang tak bisa dijelaskan dengan kata-kata. Jaya akhirnya memecah keheningan dengan suara yang lebih keras. "Kau kembali untuk apa, Hercules? Kau ingin menghancurkan semuanya lagi? Mungkin kau merasa kekuatanmu bisa menaklukkan apa saja, tapi ini bukanlah jalan yang harus kau pilih." Hercules terdiam, kalimat Jaya seakan menusuk hatinya. Selama ini, kekerasan dan dominasi adalah cara ia mengatasi segala hal. Namun, saat ini, ia merasa seolah-olah ada bagian dari dirinya yang harus ditinggalkan, bagian yang selalu mengandalkan kekuatan fisik untuk menyelesaikan masalah. Ia menatap Jaya dengan penuh kesungguhan. "Aku bukan lagi orang yang dulu, Jaya. Aku datang bukan untuk menghancurkan, aku datang untuk memperbaiki." Suasana kedai kopi itu semakin tegang, dan Jaya terlihat kebingungan. "Tapi, Hercules, bagaimana caramu memperbaiki? Kau tahu betapa kacau dan kerasnya Tanah Abang ini. Orang-orang sudah terlalu terjerat dalam kekerasan dan ketakutan. Apakah kau pikir mereka akan menerima perubahan dari seseorang seperti dirimu?" Hercules menghela napas panjang. Ia tahu betul betapa sulitnya membuat orang-orang di Tanah Abang menerima perubahan. Namun, ia tak bisa lagi mundur. "Aku tidak bisa mengubah semua orang sekaligus, Jaya. Tapi jika aku bisa mengubah satu jiwa saja, itu sudah cukup. Aku tidak akan berhenti mencoba." Hercules berdiri, menatap Jaya dengan mata yang penuh tekad. "Aku tahu perjalanan ini akan sulit, Jaya. Tapi aku percaya, jika kita semua mau berubah, ada harapan untuk Tanah Abang. Aku tidak ingin menjadi bagian dari kekerasan lagi, aku ingin menjadi cahaya di tengah kegelapan ini." Jaya menatapnya dengan penuh keheningan, seperti mencoba mencerna kata-kata Hercules. Akhirnya, ia mengangguk perlahan.
Jika kau benar-benar percaya itu, maka aku akan mendukungmu, Hercules. Tapi ingat, jalan ini tidak akan mudah. Banyak yang akan mencoba menjatuhkanmu. Hercules tersenyum tipis, merasakan dukungan temannya yang selalu ada di saat-saat sulit. Ia tahu, meskipun jalan ini penuh tantangan, ia tidak akan berjalan sendiri. Hari-hari setelah percakapan dengan Jaya berjalan lebih keras dari yang Hercules bayangkan. Tanah Abang, yang dulu dipenuhi dengan kemegahan dan ketakutan, kini terasa lebih suram. Hercules menyadari, tidak semua orang di sini siap menerima perubahan yang dibawanya. Beberapa mata yang melihatnya tampak penuh kebencian, sementara yang lainnya penuh dengan ketidakpercayaan. Ia merasa seperti orang asing di tanah kelahirannya sendiri, meskipun kekuatan dalam dirinya kini jauh lebih besar daripada sebelumnya. Namun, ada rasa takut yang muncul di dalam dirinya, takut bahwa perubahan yang ia bawa mungkin tidak akan diterima. Pagi itu, Hercules berjalan menyusuri jalan-jalan Tanah Abang, mencoba mencari jalan terbaik untuk meyakinkan orang-orang bahwa kekuatan yang ia miliki bukan untuk menghancurkan, tetapi untuk membangun. Namun, tak lama kemudian, sebuah suara lantang memanggil namanya dari ujung jalan. Hercules! Kau kembali untuk menantang kami, ya? Suara itu keras dan penuh tantangan, langsung mengusir ketenangan yang sempat dirasakan Hercules. Itu adalah suara Darto, seorang pemimpin preman yang dikenal dengan kekejamannya. Ia adalah salah satu orang yang tidak pernah menerima perubahan yang Hercules bawa, bahkan sejak dulu. Hercules berhenti sejenak, menatap Darto yang sedang mendekat dengan langkah penuh ancaman. Aku tidak datang untuk menantangmu, Darto. Aku datang untuk membantu mengubah ini semua, kata Hercules dengan tegas, berusaha menunjukkan ketenangan di wajahnya. Namun, Darto tidak menerima kata-kata itu begitu saja. Mengubah? Apa yang kau tahu tentang perubahan? Kau dulu adalah raja preman di sini. Bagaimana bisa seseorang seperti kau tiba-tiba bicara tentang perdamaian, kata Darto dengan tawa mengejek. Hercules merasakan panas yang mulai menyebar di dadanya, namun ia menahan diri. Ia tahu, jika ia terpancing emosi, semuanya akan sia-sia. Darto semakin mendekat, membawa para pengikutnya yang tidak kalah garangnya. Kau datang dengan kekuatan yang luar biasa, Hercules, tapi kekuatanmu itu hanya akan menghancurkan segalanya. Kau tidak akan bisa merubah Tanah Abang dengan kata-kata kosongmu, teriak Darto. Hercules bisa merasakan udara yang tegang, seperti petir yang siap menyambar kapan saja. Namun, dengan hati yang lebih tenang, Hercules menatap Darto dan para pengikutnya. Kekuatan yang aku miliki bukan untuk menghancurkan, Darto. Aku tahu betapa sulitnya hidup di tempat ini, tetapi jika kita terus hidup dalam kebencian, kita tidak akan pernah maju, kata Hercules dengan suara yang penuh harapan. Beberapa dari para pengikut Darto mulai ragu, seolah mendengar sesuatu yang berbeda dari yang biasa mereka dengar. Namun, Darto tetap keras kepala, tidak terpengaruh dengan kata-kata Hercules. Kau pikir orang-orang ini akan mendengarkanmu? Mereka butuh kekuatan, bukan kata-kata. Tanah Abang ini milik kami, Hercules. Kau tidak bisa mengubahnya, teriak Darto dengan suara menggelegar. Hercules menatapnya dengan serius, namun kali ini ia tidak ragu. Aku mungkin tidak bisa mengubah semuanya sekaligus, tapi aku yakin ada cara untuk membuat perubahan, meski sedikit demi sedikit, jawab Hercules dengan penuh keyakinan. Hercules berdiri tegak di hadapan Darto dan para pengikutnya, siap menghadapi apapun yang akan terjadi. Meskipun jalan yang ia pilih penuh dengan rintangan dan perlawanan, ia tidak akan mundur.
ketakutan dan kebencian yang menguasai Tanah Abang bukanlah hal yang bisa dibiarkan terus berkembang. Hercules tahu bahwa pertempuran kali ini bukan hanya tentang fisik, tetapi juga tentang hati dan pikiran. Dan meskipun Darto dan para pengikutnya menentangnya, Hercules percaya bahwa jika ia bisa mengubah satu jiwa saja, itu sudah cukup. Langkahnya sudah pasti, ia tidak akan berhenti. Hari-hari setelah konfrontasi dengan Darto dan para pengikutnya terasa semakin mencekam. Meskipun Hercules tidak mundur, dia merasakan tekanan yang semakin kuat dari setiap sudut Tanah Abang. Seperti kabut yang perlahan menutupi pandangannya, ketidakpastian menggantung di udara. Orang-orang mulai berbicara di belakangnya, beberapa mendukung, tetapi banyak pula yang memandangnya dengan tatapan penuh kebencian. Hercules merasa dirinya semakin terisolasi, seakan terperangkap dalam keputusan yang sudah ia ambil. Namun, hatinya tetap teguh, meskipun badai perlawanan semakin menguat. Pada suatu malam yang kelam, ketika Hercules tengah duduk di sebuah warung kopi, sebuah suara berat menginterupsi ketenangannya. Kau tahu, Hercules, jalan yang kau pilih bukanlah jalan yang mudah. Suara itu datang dari belakang, dan Hercules menoleh dengan cepat. Di sana, berdiri seorang pria tua yang mengenakan pakaian sederhana, namun tatapan matanya penuh dengan kebijaksanaan. Pria itu adalah Pak Sadi, seorang tokoh yang selama ini dikenal di Tanah Abang sebagai penjaga tradisi dan pemegang ilmu batin yang sangat dihormati. Pak Sadi, apa yang kau maksud dengan kata-kata itu? Tanya Hercules dengan penuh penasaran, berusaha membaca maksud pria tua itu. Pak Sadi mengamati Hercules dengan penuh keprihatinan, seakan tahu betul apa yang sedang dirasakan oleh anak muda itu. Kau bukan lagi hanya sekedar raja preman Tanah Abang, Hercules. Tapi kau harus tahu, perubahan tidak datang tanpa pengorbanan. Tanah ini penuh dengan kebencian yang telah mengakar. Hati manusia lebih sulit dijinakkan daripada kekuatan fisik, jawab Pak Sadi dengan suara yang berat, namun penuh makna. Hercules terdiam, meresapi setiap kata yang diucapkan oleh Pak Sadi. Selama ini, ia terlalu fokus pada fisiknya, pada kekuatan yang dimilikinya, tanpa menyadari betapa dalamnya kebencian yang ada di hati orang-orang Tanah Abang. Ia menyadari, perubahan yang ingin ia bawa lebih rumit daripada sekadar kekuatan fisik. Aku tahu, Pak Sadi. Aku pernah mengandalkan kekuatan untuk menguasai, tapi kini aku ingin mengubah semuanya. Namun, aku merasa aku tidak bisa melakukannya sendirian, kata Hercules, suaranya penuh dengan keraguan yang tidak biasa bagi dirinya. Pak Sadi tersenyum lemah. Kau tidak akan pernah sendirian, Hercules. Semua perubahan yang besar dimulai dari satu langkah kecil. Jika kau tulus, maka akan ada orang-orang yang melihat dan mengikuti jejakmu. Jangan biarkan kebencian menguasaimu. Setiap kali kau bertemu dengan perlawanan, ingatlah bahwa itu adalah ujian untuk hatimu. Jika kau bisa melewati ini, maka kau akan menemukan kekuatan yang lebih besar daripada sekadar otot dan fisik. Kata-kata Pak Sadi seperti menyentuh jantung Hercules. Ia mulai merasakan sebuah kejelasan yang selama ini ia cari. Hercules bangkit dari tempat duduknya, matanya kini dipenuhi tekad yang lebih kuat daripada sebelumnya. Aku tidak akan menyerah, Pak Sadi. Tanah Abang ini milik kita semua. Aku tidak akan membiarkan kebencian dan kekerasan menguasai tempat ini lebih lama lagi. Ia berkata dengan suara penuh semangat, meskipun dalam hatinya masih ada ketakutan yang menghinggapinya. Namun, kali ini ia tahu bahwa perjalanan ini bukan tentang siapa yang paling kuat, melainkan siapa yang paling tahan untuk bertahan dalam menghadapi badai perlawanan. Pak Sadi menepuk bahu Hercules, sebuah isyarat yang penuh pengertian.
Langkah pertama sudah kau ambil, Hercules. Sekarang, teruslah berjalan. Jangan berhenti, meskipun jalan itu penuh dengan kabut dan ketidakpastian. Percayalah, suatu saat nanti, Tanah Abang akan melihat perubahan itu. Dengan kata-kata itu, Pak Sadi berbalik dan menghilang dalam keremangan malam. Hercules berdiri di tengah jalan, merasakan sebuah kekuatan baru yang datang dari dalam dirinya. Kini, ia tahu bahwa meskipun jalan yang dipilih penuh tantangan, ia tidak akan pernah berjalan sendirian. Malam itu, Hercules berjalan dengan langkah berat, namun hatinya terasa lebih ringan. Kata-kata Pak Sadi terus berputar dalam pikirannya, mengingatkannya bahwa perubahan sejati tidak bisa datang dalam sekejap dan tidak dapat dipaksakan. Ia harus menjadi lebih sabar, lebih bijaksana, dan lebih terbuka untuk menerima kenyataan yang tak selalu sejalan dengan keinginannya. Namun, meskipun demikian, semangatnya tidak pudar. Justru, rasa tanggung jawab untuk merubah Tanah Abang semakin membara di dadanya. Ia tahu, ujian yang lebih berat masih akan datang, dan ia harus siap menghadapinya. Keesokan harinya, kabar tentang Hercules yang berusaha membawa perubahan mulai menyebar lebih luas. Beberapa orang di pasar Tanah Abang mulai mendekatinya dengan pandangan penuh harapan, sementara yang lainnya masih enggan percaya bahwa seorang preman yang dulu ditakuti kini akan menjadi agen perubahan. Namun, di antara keraguan itu, ada satu hal yang pasti, Hercules mulai merasakan bahwa semakin banyak mata yang memperhatikannya. Tidak hanya orang biasa, tetapi juga kelompok-kelompok yang selama ini menangguk kekuatan dari kebencian dan kekerasan. Di tengah kebingungannya, Hercules dipanggil ke sebuah pertemuan yang diadakan oleh para tokoh yang selama ini mengendalikan Tanah Abang. Mereka adalah orang-orang yang memiliki pengaruh besar, bukan hanya di dunia gelap, tetapi juga di dunia terang. Tokoh-tokoh seperti Darto, yang masih menentangnya, dan Pak Sadi yang kini berdiri di sisinya, berada di tengah pertemuan itu. Hercules menyadari bahwa ia tidak hanya berhadapan dengan kelompok-kelompok preman biasa, tetapi juga dengan tokoh-tokoh yang memiliki kepentingan besar terhadap kekuasaan yang ada di Tanah Abang. Hercules, suara Pak Sadi terdengar tegas di antara ruang pertemuan yang hening. Kau telah membawa perubahan dengan cara yang berbeda. Tapi ingat, setiap langkahmu akan berujung pada pilihan besar. Apakah kau siap dengan konsekuensi dari apa yang kau perjuangkan? Tanyanya dengan tatapan penuh makna. Hercules terdiam, merenungkan setiap kata yang baru saja diucapkan oleh Pak Sadi. Ia tahu bahwa tidak ada jalan yang mudah dalam perjuangan ini. Semua langkahnya akan diuji, dan pilihan yang ia buat akan menentukan bukan hanya nasibnya, tetapi nasib Tanah Abang dan semua orang yang ada di dalamnya. Di hadapan orang-orang yang lebih berpengaruh darinya, Hercules merasa seolah dunia ini semakin sempit. Darto yang berdiri di ujung ruangan, tetap dengan tatapan penuh kebencian, berbisik kepada orang-orang di sekitarnya. Hercules, anak muda itu, mencoba mengubah semuanya. Tapi dia tidak tahu, Tanah Abang ini bukan tempat untuk orang yang lemah. Kau bisa melihatnya, bukan? Tidak akan ada yang mau mengikuti perubahan jika itu berarti kehilangan apa yang telah mereka miliki. Kata-kata itu menciptakan gelombang kekhawatiran di dalam hati Hercules, namun ia tidak bisa mundur sekarang. Aku tahu, Darto, jawab Hercules dengan suara penuh tekad, meskipun ada rasa cemas yang menggelayuti hatinya. Tapi aku juga tahu bahwa tidak ada yang akan berubah kalau kita tetap berada di tempat yang sama. Kalau kita terus hidup dalam kebencian dan ketakutan, kita hanya akan menghancurkan diri kita sendiri. Hercules menatap Darto dengan penuh keyakinan, meskipun di dalam dirinya ada rasa takut yang mulai muncul, takut bahwa mungkin
pada akhirnya, perubahan yang ia dambakan tidak akan bisa terwujud. Pertemuan itu semakin memanas, dan Hercules tahu bahwa keputusan yang akan ia ambil dalam beberapa hari ke depan akan mengubah segalanya. Ada begitu banyak yang harus dipertaruhkan, dan jalan yang ia pilih tidak lagi hanya tentang dirinya sendiri. Semua mata kini tertuju padanya, menanti langkah selanjutnya. Hercules menyadari, kali ini ia harus memilih antara kekuatan yang ia miliki atau hati yang ingin ia bawa. Jalan yang penuh dengan tantangan sudah menantinya, tapi ia tak boleh mundur. Karena, di Tanah Abang, hanya ada dua pilihan, bertahan atau hancur. Pagi itu, Tanah Abang terlihat lebih sepi dari biasanya. Angin yang berhembus dingin membawa aroma ketegangan yang belum pernah terasa sebelumnya. Hercules berdiri di atas atap gedung tinggi, menatap jalan-jalan yang mulai dipenuhi pedagang dan pembeli. Tanah Abang yang dulu ia kenal dengan hiruk-pikuk kekerasan kini seperti sebuah medan perang yang penuh dengan ketidakpastian. Di satu sisi, ia ingin mengubah segalanya, tetapi di sisi lain, ia tahu bahwa perubahan yang ia inginkan tidak akan datang tanpa pengorbanan besar. Setiap langkah yang ia ambil kini lebih berat dari sebelumnya, karena setiap pilihan yang dibuat akan mengguncang dasar-dasar kekuasaan yang telah lama berdiri kokoh di sini. Pak Sadi mengirimkan pesan padanya, menyarankan agar ia bertemu dengan Darto dan kelompoknya untuk membicarakan masa depan Tanah Abang. Hercules tahu, inilah saat penentu. Jika ia ingin bertahan dalam perubahannya, ia harus menghadapi Darto yang sudah lama berkuasa dan menentang segala bentuk perubahan. Perjumpaan itu sudah tidak bisa ditunda lagi. Tanah Abang membutuhkan keputusan dari Hercules, keputusan yang bisa mengguncang dunia bawah tanah atau malah membuatnya hancur dalam sekejap. Hercules menatap jalanan yang penuh dengan cerita-cerita gelap yang selama ini ia coba ubah, dan merasakan beban di pundaknya semakin berat. Ketika ia sampai di tempat pertemuan yang telah ditentukan, Darto dan kelompoknya sudah menunggu. Suasana yang sebelumnya tenang kini berubah menjadi tegang, penuh dengan ketidakpastian. Darto menatap Hercules dengan sinis, "Kau kira dengan perubahan yang kau bawa, Tanah Abang ini akan menjadi lebih baik? Kau hanya akan mengubah semuanya menjadi lebih kacau. Kami tidak membutuhkan perubahan, kami membutuhkan kekuatan." Hercules menghadapinya dengan tatapan tajam, meski hatinya bergetar. "Kekuatan bukanlah segalanya, Darto. Tanah Abang butuh kedamaian, bukan ketakutan," jawab Hercules, mencoba menahan amarah yang mulai meluap. Darto tersenyum lebar, menunjukkan deretan gigi putihnya yang tajam. "Kedamaian? Kau tahu apa yang kami jalani selama ini, Hercules? Tanah Abang adalah tempat di mana yang kuat bertahan dan yang lemah hancur. Kau ingin mengganti itu dengan kedamaian." Darto melangkah mendekat, suaranya semakin merendah, penuh ancaman. "Kau bukan siapa-siapa di sini. Kau hanya seorang pemuda yang mencoba mencari tempat di dunia yang tidak akan pernah menerima orang sepertimu." Hercules mengerti bahwa ini adalah ujian terberat dalam hidupnya. Ia tahu bahwa jika ia mundur sekarang, Tanah Abang akan terus terperangkap dalam kekerasan yang tak berujung. Namun, Hercules tidak bisa lagi mundur. Ia menatap mata Darto dan merasakan api yang membakar dalam dadanya. "Aku bukan siapa-siapa," kata Hercules dengan suara penuh keyakinan. "Tapi aku tidak akan berhenti berjuang untuk orang-orang yang butuh perubahan. Tanah Abang harus berubah, Darto. Kita harus belajar hidup tanpa ketakutan, tanpa kekerasan. Itu satu-satunya jalan untuk kita bertahan." Hercules melangkah maju, menambah jarak antara dirinya dan Darto yang masih terdiam dengan tatapan penuh kemarahan. "Aku tahu ini tidak mudah.
Tapi aku siap menghadapi semua yang ada di depan. Tanah Abang harus mulai melihat sisi lain dari kekuatan, kekuatan untuk memberi, bukan menghancurkan. Darto berdiri diam sejenak, merenungkan kata-kata Hercules. Tapi tidak ada perubahan dalam sikapnya. Kau memang memiliki semangat, Hercules, kata Darto dengan nada dingin. Namun, dunia ini tidak seindah yang kau bayangkan. Dan kau akan segera sadar bahwa perubahan itu tidak datang tanpa darah yang tertumpah. Kata-kata Darto menggema di dalam benak Hercules, dan ia tahu bahwa pertempuran sesungguhnya baru saja dimulai. Ini bukan sekedar tentang Tanah Abang, ini tentang hidupnya, tentang masa depan yang ingin ia ciptakan. Dan meskipun jalannya akan ditempuh penuh dengan bahaya, Hercules tak akan berhenti berjuang. Perubahan ini adalah pertaruhan hidupnya, dan ia tidak bisa mundur.